Keluarga itu pasti mengalami suka dan duka. Setiap keluarga punya dinamika yang unik dan tantangan tersendiri. Konseling itu bisa bantu kita saling mengerti dan mendukung. Dengan bantuan konselor, kita bisa menemukan cara untuk lebih memahami satu sama lain. Teori dalam konseling itu seperti peta yang penting banget. Teori ini memberikan panduan yang jelas untuk memahami situasi yang kompleks. Teori ini bantu kita ngerti perjalanan sebuah keluarga. Dengan teori, kita bisa melihat bagaimana sebuah keluarga berkembang dan berubah. Tanpa teori, konselor bisa jadi bingung. Mereka mungkin kesulitan menemukan arah yang tepat untuk membantu keluarga. Setiap keluarga itu beda, punya cerita sendiri-sendiri. Teori membantu kita menghargai perbedaan ini dan menemukan pendekatan yang tepat. Teori ini kasih kita cara buat lihat pola-pola. Pola-pola ini bisa menjadi kunci untuk memahami masalah yang dihadapi. Teori ini bantu cari jalan keluar pas lagi ada masalah. Dengan teori, kita bisa menemukan solusi yang lebih efektif. Teori-teori ini kayak bintang penunjuk jalan, bukan aturan kaku. Mereka memberikan arah tanpa membatasi kreativitas kita. Teori ini menjelaskan hubungan keluarga yang rumit. Mereka membantu kita memahami dinamika yang terjadi di dalam keluarga. Paham akar masalahnya itu langkah pertama buat jadi lebih baik. Dengan memahami akar masalah, kita bisa menemukan solusi yang lebih tepat. Belajar macam-macam teori konseling itu penting banget. Ini memberikan kita berbagai perspektif untuk membantu keluarga. Ini kasih konselor banyak alat dan cara pandang. Dengan berbagai alat ini, konselor bisa lebih fleksibel dalam pendekatannya. Ini dukung perjalanan keluarga biar makin sejahtera. Dengan teori yang tepat, keluarga bisa mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Terapi perilaku emotif rasional atau EP itu dibuat sama Dr. Albert Ellis. Dr. Ellis adalah seorang psikolog terkenal yang mengembangkan teori ini pada tahun 1950-an. Teori ini fokusnya ke gimana pikiran kita mempengaruhi perasaan dan tindakan. Pikiran negatif bisa menyebabkan perasaan negatif dan perilaku yang merugikan. Dalam keluarga, pikiran dan keyakinan bersama itu membentuk cara kita berinteraksi. Keyakinan ini bisa mempengaruhi dinamika keluarga secara keseluruhan. RPT bantu cari dan lawan pikiran-pikiran gak masuk akal yang bikin susah. Terapi ini membantu keluarga untuk mengidentifikasi dan mengubah keyakinan yang tidak rasional. Contohnya nih, kita harus selalu setuju biar bahagia. Itu nggak masuk akal. Keyakinan seperti ini bisa menyebabkan konflik yang tidak perlu. RBT bantu keluarga ganti pikiran itu dengan yang lebih masuk akal. Pikiran yang lebih rasional membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Perubahan ini ngurangin emosi negatif dan bikin komunikasi lebih baik. Keluarga jadi lebih terbuka dan saling memahami. Teori ini ngajarin anggota keluarga buat dengerin apa kata hati mereka. Mereka belajar untuk lebih empati dan memahami perasaan satu sama lain. Mereka belajar buat nolak tuntutan dan harapan yang gak membantu. Ini membantu menciptakan batasan yang sehat dalam hubungan keluarga. RPT kasih cara biar kita bisa mikir lebih luas dan baik hati. Dengan begitu, keluarga bisa menghadapi tantangan dengan lebih bijaksana dan penuh kasih. Teori perilaku itu membahas gimana perilaku kita terbentuk dan bisa diubah. Fokusnya ke perilaku yang kelihatan di lingkungan keluarga. Konselor bantu cari tahu perilaku mana yang jadi masalah dan apa pemicunya. Perilaku yang baik didukung dan dikasih hadiah. Ada kontrak perilaku, isinya kesepakatan perubahan dan hadiahnya. Pelatihan buat orang tua ngajarin cara mengatur perilaku anak yang efektif. Tujuannya biar interaksi jadi positif dan konflik berkurang. Ini tentang belajar cara bertindak dan bereaksi yang lebih sehat. Pendekatan perilaku ini menciptakan lingkungan keluarga yang saling mendukung. Logoterapi itu fokusnya ke gimana manusia mencari makna hidup. Ini adalah pendekatan yang sangat personal dan mendalam. Keluarga pasti ngalamin kesulitan dan penderitaan, tapi makna hidup tetap bisa ditemuin. Setiap anggota keluarga bisa menemukan makna dalam peran mereka masing-masing. Logoterapi bantu keluarga menggali nilai-nilai paling penting buat mereka. Ini membantu mereka memahami apa yang benar-benar berarti dalam hidup. Teori ini mengatasi perasaan hampa dan gak punya tujuan bersama. Dengan logoterapi, keluarga bisa menemukan arah dan tujuan yang jelas. Keluarga jadi nemu alasan kenapa mereka hidup bersama. Ini memperkuat ikatan dan kebersamaan mereka. Ini bisa berupa tujuan bersama atau saling melayani.
Keluarga bisa menemukan kebahagiaan dalam kegiatan sehari-hari. Penderitaan di masa lalu bisa jadi sumber makna. Mengingat kembali masa lalu bisa memberikan perspektif baru. Konselor bantu keluarga buat bebas memilih sikap mereka. Ini memberikan mereka kekuatan untuk menentukan arah hidup mereka sendiri. Mereka jadi bisa hadapi tantangan dengan berani dan bermartabat. Setiap tantangan menjadi kesempatan untuk tumbuh. Logoterapi nuntun keluarga buat hidup sepenuhnya, punya tujuan, dan tahan banting. Ini adalah perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan.